dalam masa tobat ini ada 3 hal yang tentunya terus-menerus kita olah, kita latih, kita hidupi, kita maknai. Doa, puasa pantang, dan amal kasih derma. Dan hari ini kita diajak untuk merenungkan satu sisi dari pertobatan kita, ialah doa. Dan dalam doa, Yesus mengajarkan kita terus-menerus membawa doa pengampunan. Kita mengampuni orang lain, kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita terus-menerus berdoa untuk mengampuni orang lain, memaafkan orang lain. Tapi kadang kita lupa untuk mengampuni diri kita sendiri. Rasa bersalah terus dibawa, sehingga membuat kita bukan susah untuk menerima orang lain, tapi bisa jadi menerima kenyataan, peristiwa, masa lalu, kepahitan dalam hidup kita. Inilah yang juga kita perlu bawa dalam doa sebagai bentuk pertobatan kita. Kita berdamai dengan diri kita, masa lalu kita, pengalaman-pengalaman pahit yang pernah terjadi. Sehingga ketika saya, Anda, kita menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih berdamai, akan berbuah keluar, berelasi dengan orang lain, juga menjadi lebih tenang, lebih siap, lebih damai, dan akhirnya menjadi berkat dalam diri kita ataupun bagi orang lain. Oh Yesus Putra Bapa, pura sejak semula, saudara yang esa, kau mengosongkan diri, mengambil rupa api, engkau setara manusia. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun, dari awal mula sampai akhirat Engkau mendampingi kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Romo, suster, frater, ibu bapak, saudara dan saudari terkasih, pagi hari ini kita kembali berkumpul di rumah Tuhan untuk bersyukur atas rahmat kehidupan, namun sekaligus kita menimba kembali kekuatan rohani kita melalui sabda Allah dan juga tubuhnya dalam Ekaristi Kudus ini. Agar kita layak dan pantas untuk menyambut sabda dan tubuhnya, mari kita bersama-sama memeriksa batin kita, mengakui akan segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi semuanya. Berkah dalam. Terkadang ada orang yang berkomentar atau kita memberi komentar, oh enak ya, kamu itu orangnya hoki gitu ya, beruntung gitu. Apa gitu, dalam entah pekerjaan, entah keluarga, entah relasi, entah apapun gitu loh. Arisan ya cepet dapat gitu ya. Kemudian ke toko pas dapat promo gitu ya. Kemudian keluar kemana ternyata makan di tempat makan ada yang bayari. Wah enak sekali hidupmu hoki gitu ya. Atau dalam hal yang lain dalam perjalanan hidup. Walaupun sebenarnya kalau kita renungkan hoki atau tidak itu bukan perkara untung-untungan. Mengapa demikian? Bahwa orang mengalami yang kita labeli hoki, sebenarnya mereka juga dalam hidupnya sudah mempersiapkan. Kalau hoki ini kita lihat sebagai sebuah rahmat, rahmat itu akan sungguh terjadi, bekerja dan berbuah pada mereka yang sungguh-sungguh mempersiapkan, menyiapkan diri dan orang yang siap. Sehingga ketika mereka siap, maka rahmat itu memang akan sungguh memberi daya, guna, manfaat, dan juga nilai yang berarti. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Kalau mereka yang belum siap, atau mereka yang tidak dalam kondisi siap, rahmat yang datang itu bisa jadi bukan sebagai satu bentuk hoki, bisa jadi namanya kesialan itu, ataupun musibah, ataupun apalah yang kita bilang hal yang waduh apes sih gitu ya. Mengapa demikian? Karena sebenarnya bukan perkara soal peristiwanya, tetapi kesiapan hati yang menentukan peristiwa ini berbicara apa dalam hidup kita. Hal yang sama kalau dalam bacaan pertama hari ini, sabda Allah itu tercurah seperti hujan dan salju. Turun ya turun, tidak pernah air hujan naik lagi ke atas.
Kalau naik lagi mungkin dalam bentuk kena panas uap gitu. Tetapi tidak pernah air hujan yang turun, banjir lalu banjirnya naik lagi gitu. Artinya apa? Yang tercurah, yang Tuhan berikan, ya sudah. Tuhan berikan itu untuk semuanya. Sabda Allah yang kita dengarkan setiap saat, setiap waktu juga demikian. Sabda ini menyiapkan hati kita, hidup kita, cara pandang kita, agar apa? Ketika Tuhan memberikan rahmat melalui peristiwa, perjumpaan atau apapun, kita siap untuk menerima itu, dan akhirnya kesiapan kita berbuah dalam diri kita. Buahnya itu apa? Macam-macam. Kita menjadi lebih sabar menghadapi peristiwa yang dulu kok saya begini, sekarang lebih tenang. Dulu saya lebih bisa untuk menerima, dan sekarang bukan hanya menerima, tetapi akhirnya apa yang diwartakan oleh sabda hari ini juga, saya dulu menerima oke, tapi sekarang ada level yang lebih, saya bisa memaafkan. Entah itu teman, entah itu rekan atau siapapun. Sehingga hari ini ketika Yesus mengajarkan kepada kita, berdoalah Bapa kami, dan ada penekanan di sana, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara-saudari, dalam masa tobat ini ada 3 hal yang tentunya terus-menerus kita olah, kita latih, kita hidupi, kita maknai. Doa, puasa pantang, dan amal kasih derma. Dan hari ini kita diajak untuk merenungkan satu sisi dari pertobatan kita, ialah doa. Dan dalam doa, Yesus mengajarkan kita untuk terus-menerus membawa doa pengampunan. Kita mengampuni orang lain, kita mohon ampun kepada Tuhan, tapi kita juga diingatkan bahwa ada satu bagian yang juga tidak boleh kita abaikan, bahwa kita terus-menerus berdoa untuk mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, iya. Tapi kadang kita lupa untuk mengampuni diri kita sendiri. Rasa bersalah terus dibawa, sehingga membuat kita bukan susah untuk menerima orang lain, tapi bisa jadi menerima kenyataan, peristiwa, masa lalu, kepahitan dalam hidup kita. Inilah yang juga kita perlu bawa dalam doa sebagai bentuk pertobatan kita. Kita berdamai dengan diri kita, masa lalu kita, pengalaman-pengalaman pahit yang pernah terjadi. Sehingga ketika saya, Anda, kita menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih berdamai, akan berbuah keluar, berelasi dengan orang lain, juga menjadi lebih tenang, lebih siap, lebih damai, dan akhirnya menjadi berkat dalam diri kita ataupun bagi orang lain. Maka mari kita mohon pada Tuhan agar kita dimampukan dalam masa tobat ini semakin menyadari bahwa rahmat Allah masih terus bekerja dalam hidup kita hingga saat ini dan hari-hari selanjutnya. Amin. Agunglah misteri iman kita. Ketika aku berseru kepadamu, engkau mendengarkan daku, ya Allah yang maha adil. Engkau membebaskan daku dari deritaku. Kasihanilah aku ya Tuhan, dan kabulkanlah doaku. Tuhan bersamamu. Semogalah yang maha kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.